Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah pada pertemuan pertama kali ini pada mata kuliah perencanaan pembelajaran kita akan mengawalinya dengan materi teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama-sama, yaitu mengenai apa itu teori belajar, kemudian beberapa teori yang ada dalam pembelajaran, dan berikutnya adalah tentu prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh sebagai pendidik, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran, baik itu prinsip belajar maupun prinsip mengajar tadi, serta hal-hal yang tentunya dihadapi pada saat kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut, dan kenapa prinsip-prinsip pembelajaran dan juga teori belajar ini sangat penting bagi kita semua sebagai seorang pendidik dan juga Anda tentunya bagi calon pendidik. Ya, nah di sini akan bersama-sama kita melihat diskusi mengenai kedua hal tersebut yang akan dipandu oleh kelompok yang tentunya sangat solid ya di kelas ini, yaitu kelas B, Pendidikan Akuntansi angkatan 2022. Anggota yang pertama dari kelompok satu ini adalah ada Muhammad Rofiyuddin, kemudian ada Rio Apandi Putra, dan yang ketiga ada Alia Mahadevi Jahrani. Baik, dipersilakan kepada calon-calon pendidik ini untuk bersama-sama kita mendiskusikan mengenai teori belajar serta prinsip dalam pembelajaran. Apa itu teori belajar? Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa sengaja oleh setiap individu sehingga terjadi suatu perubahan dari yang awalnya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Terdapat beberapa teori belajar yang telah dikembangkan oleh para ahli psikologi dalam proses perkembangan bidang ini. Tiga pandangan utama dari ranah psikologi ini meliputi teori behavioristik, teori kognitif, dan teori konstruktivisme. Selanjutnya ada ciri-ciri hasil dari belajar. Hakikat utama yang dilaksanakan belajar ialah berubahnya tingkah laku. Perubahan itu meliputi ada yang pertama, belajar merupakan perubahan yang terjadi secara dasar. Yang dimaksud di sini adalah suatu perilaku dapat dikatakan sebagai belajar apabila perilaku menyadari adanya perubahan. Yang kedua ada perubahan dalam belajar bersifat fungsional, yang dengan dimaksud suatu perubahan yang terjadi dalam diri seorang yang belajar berlangsung secara berkelanjutan dan tidak bersifat statis. Selanjutnya ada perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan bisa dinilai positif jika senantiasa berubah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Perubahan yang bersifat aktif berarti tidak terjadi secara sendirinya, melainkan ada proses untuk melakukannya. Selanjutnya, apa prinsip dalam belajar? Prinsip pembelajaran merupakan sebuah aspek kejiwaan yang perlu dipahami oleh setiap pendidik selaku tenaga profesional yang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Ini ada prinsip pembelajaran. Prinsip yang relatif berlaku umum yang bisa digunakan sebagai suatu dasar dalam proses kegiatan pembelajaran, baik untuk pendidik maupun peserta didik dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama dari prinsip pembelajaran itu ada perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi itu berarti perhatian mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, karena tanpa perhatian maka pelajaran yang diterima peserta didik akan menjadi sia-sia. Motivasi juga penting karena memiliki kaitan dengan minat dan ketertarikan dari peserta didik tersebut.
Yang kedua ada keaktifan, yaitu belajar merupakan suatu tindakan dan perilaku dari peserta didik yang kompleks. Dari sudut peserta didik, mereka mengalami proses mental dalam menghadapi proses pembelajaran. Sedangkan dari sudut pendidik, proses pembelajaran itu akan terlihat sebagai perilaku belajar satu hal. Yang ketiga ada keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam diri peserta didik terdapat suatu potensi yang akan sangat baik hasilnya jika dikembangkan secara maksimal. Hal ini harus diarahkan supaya memiliki kesempatan untuk merasakan sendiri. Edgar Dole mengungkapkan bahwa belajar yang paling baik yaitu belajar melalui pengalaman. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa sengaja oleh setiap individu. Setiap orang itu belajar dengan cara yang berbeda-beda, dengan caranya sendiri. Hakikat utama dilaksanakan belajar ialah berubahnya tingkah laku. Setiap orang yang melakukan pembelajaran akan mengalami perubahan di dalam tingkah lakunya. Pembelajaran merupakan pemberdayaan peserta didik yang dilakukan untuk interaksi perilaku pengajar dan perilaku peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami.